Yang ketiga, kita belajar tentang protein sebagai enzim. Review lagi, apa itu enzim? Enzim adalah katalisator. Dia mempercepat reaksi agar dari substrat plus enzim bisa menjadi produk. Enzim ini akan terbentuk kembali setelah akhir reaksi, jadi dia tidak ikut berubah. Reaksi kimia mungkin tidak akan terjadi atau akan butuh waktu yang lama apabila tidak ada enzim. Nomenklatur penamaan enzim sekarang nama tidak jauh dari nama substratnya. Jadi substrat ditambah ase, seringkali begitu. Jadi penciri enzim sekarang ditambahi ase, hidrogenase, oksigenase, seperti itu. Enzim bersifat khas, dia kerjanya spesifik dan aktivitasnya dapat diatur. Biasanya aktivitasnya akan menurun apabila produk akhir dari reaksi tersebut sudah banyak. Maka dia akan menginhibisi enzim yang bekerja di awal, sehingga tidak terjadi penumpukan produk akhir. Umumnya, suatu enzim ini adalah protein. Contoh, substrat A akan berubah menjadi B karena ada enzim 1. Enzim B menjadi substrat C karena ada enzim 2. Substrat C menjadi D karena ada enzim 3. Ini spesifik. A menjadi B tidak bisa dibantu oleh enzim 2. Tapi dia spesifik dibantu oleh enzim 1. Ya, dia bekerja spesifik terhadap substratnya. Ada sisi aktif enzim. Sisi aktif inilah yang bereaksi dengan substrat. Ada enzim dengan sisi aktifnya, tempat penempelan substrat, sehingga substratnya akan tereaksi, terbentuklah produk yang baru, berbeda dari substratnya. Bagaimana obat bekerja pada enzim? Obat bisa memblok sisi aktif enzim. Ketika substrat bereaksi dengan enzim, harusnya membentuk produk baru. Karena enzimnya dihambat, diblok oleh obat, maka apakah produk baru tersebut terbentuk? Bisa tidak. Ada modifikasi, ya. Atau bahkan reaksinya akan terhenti, tidak terjadi sama sekali. Obat menghambat kerja enzim. Ini analoginya. A menjadi B karena ada enzim 1. B menjadi C karena ada enzim 2. Ketika obat itu menghalangi sisi aktif enzim 2, maka B tidak akan membentuk C, apalagi D. Ya, jadi reaksinya terhenti, terhambat. Contoh obat yang bekerja pada sisi aktif enzim berikut efeknya. Nah, ini yang terkenal. Angiotensin converting enzyme. Ini enzim targetnya, ACE. Fungsi ACE ini bekerja dalam hormonal renin, angiotensin, aldosteron system. Jadi ACE akan merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2. Ini adalah vasokonstriktor. Dia akan menyempitkan, efeknya vasokonstriktor. Dia menyempitkan pembuluh darah, sehingga tekanan darah meningkat. Nah, ketika ada obat yang targetnya adalah enzim ACE, yaitu obatnya namanya ACE inhibitor penghambat ACE. Sisi aktif dari enzim ACE ditutupi oleh obat ACE inhibitor, maka
Apakah pembentukan angiotensin terbentuk? Tidak. Dari angiotensinogen tidak akan terbentuk menjadi angiotensin. Apakah terjadi vasokonstriksi pembuluh darah? Tidak. Karena angiotensin tidak terbentuk. Maka tekanan darah bisa terkoreksi, jadi menurun. Digunakan sebagai ACE inhibitor, digunakan sebagai antihipertensi. Ya, contoh ACE inhibitor apa? Ada captopril. Nah, tuh contohnya ACE inhibitor. Kemudian ada enzim targetnya siklooksigenase 2. Enzim COX, COX2, COX2 ini fungsinya untuk merubah asam arachidonat menjadi tromboksan dan prostaglandin E2, PGE2. Yang ini berefek pada nyeri, pada reaksi inflamasi. Ketika enzim COX2 ini dihambat oleh obat NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs, ya, maka apakah nyerinya bisa, apakah prostaglandin E2-nya terbentuk? Tidak. Apakah nyerinya terstimulus? Tidak. Maka dia digunakan sebagai analgesik, menurunkan nyeri. Kemudian ada juga HMG-CoA reduktase. Ini enzim yang penting dalam pembentukan kolesterol. Ya. HMG-CoA reduktase merubah HMG-CoA menjadi nevalonat. Itu adalah tahap pertama sintesis kolesterol. Bahan bakunya adalah asetil-CoA. Ada 3 asetil-CoA yang bereaksi membentuk HMG-CoA. HMG-CoA akan direduksi oleh HMG-CoA reduktase menjadi nevalonat. Enzimnya HMG-CoA reduktase. Obatnya adalah statin. Contoh HMG-CoA reduktase apa? Statin. Obatnya. Sehingga menurunkan produksi kolesterol. Seperti itu. Juga ada contoh lain, enzim targetnya adalah topoisomerase 2. Dia digunakan untuk leukemia dan limfoma. Ada contoh obat yang bekerja pada enzim dan efeknya ada lagi allopurinol. Allopurinol akan menghambat enzim yang namanya santin oksidase. Apa gunanya enzim ini? Merubah santin atau hiposantin menjadi asam urat. Dengan adanya allopurinol akan menempati sisi aktif enzim santin oksidase sehingga asam urat tidak akan terbentuk. Kemudian ada esomeprazol magnesium, ada levostatin, ini juga golongan statin. Golongan statin menghambat enzim HMG-CoA reduktase.